Ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Allah baik, Ya hadirat Tuhan. Engkau mengurangi hamba-hambamu yang melayani Engkau, dari pemimpin pujian, singer, pemain musik yang bawa korban persembahan, penerima tamu, bahkan kami semua tinggal dalam urapan kuasa Tuhan, sehingga menjadikan ibadah kami ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Menolong anak-anakmu agar mereka memiliki kesempatan kerinduan Tuhan untuk datang bersama-sama dengan kami beribadah di hadapan Engkau. Kami akan habiskan ibadah kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat kita kembali bertemu untuk kita berbakti memuji memuliakan nama Tuhan. Pada saat pagi hari ini, satu kesempatan lagi Tuhan masih berikan dalam kehidupan kita untuk kita boleh membalas segala kasih, segala berkat yang sudah Tuhan berikan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Kita siapkan hati, pikiran dan kehidupan kita untuk menyembah Tuhan.
sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan pada saat kita masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur, di situ Tuhan memberi kita sukacita besar. Dan sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sudah melayakan kita untuk menerima sukacita surga. Saya ingin kita sama-sama berdiri. Kita akan puji ini, terima sukacita surga. Kasihnya, kita dapat
saudara, kalau kamu wanita mengatakan meskipun badai datang menimpa, tetapi apa yang Tuhan berikan, talenta yang Tuhan berikan, mau kita bawa untuk hormatan kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan sama-sama naikkan pujian. Serahkanlah kepada Tuhan. Apa yang kita cari selama kita berada di dunia, semuanya sia-sia. Tapi kalau kita mencari kasih Tuhan, kita mencari sukacita dari surga, itulah yang akan kita terima. Kita sudah menyerahkan segala sesuatu yang kita alami kepada Tuhan. Tiba saatnya kita menerima firman-Nya, firman yang lebih besar dari segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Firman yang ya dan amin, firman yang memberikan jawaban, firman yang memberi kekuatan di dalam hidup. Katakan, Yesus terlebih besar. Tuhan, Engkau terlebih besar dari segala apapun yang aku alami di dalam dunia. Aku percaya Tuhan,
besar dalam kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kalau kami datang di tempat-Mu Tuhan, kami percaya segala apa yang kami alami Tuhan pada pagi hari ini, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu terlebih besar dalam kehidupan kami. Firman-Mu memberi jalan keluar dalam kehidupan kami, memberikan jawaban yang pasti dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami mendapatkan mujizat yang luar biasa dari Engkau Tuhan. Segala beban kami, segala sakit kami percaya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami pulang dari tempat ini mendapatkan kelepasan, mujizat dan kemurahan, berkat yang luar biasa dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Kalau kami sekarang akan mendengarkan firman Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau mau pakai Tuhan, dan kami mau duduk diam mendengarkan. Kami mau buka hati dan telinga kami Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami percaya berkat yang luar biasa akan mendapatkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk memberkati kami, juga buat anak-anak-Mu yang mengikuti melalui YouTube Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan semua doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, saya minta maaf ya sebelum saya melanjutkan firman Tuhan, karena pagi ini saya telah mengkonfirmasi kepada Yokeke, saya mau sama ibu saja. Ya, itu sebabnya saya pakai masker ini. Jadi karena ya sikon dari cuaca yang gak mendukung terhadap kesehatan, itu sebabnya sampai tadi pagi saya selalu dalam nama Yesus saya minta Tuhan supaya Tuhan singkirkan ini yang mengganggu dalam hidup saya. Puji Tuhan, dan saya tetap bisa melayani saudara melalui firman Allah. Dan pagi ini saya akan berbicara mengenai waspada terhadap jebakan musuh. Waspada terhadap jebakan musuh. Musuhnya kita itu iblis. Dia menaruh banyak jebakan banyak saudara. Ya, jebakan iblis itu banyak untuk melemahkan, mengendurkan, untuk tidak percaya kepada firman Allah, untuk tidak kita banyak dalam firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita membuka dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai ayat 3. Dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai ayat 3. Kita akan menyimak. Sudah semua? Pada suatu hari berkatalah rombongan, maaf, iya 2 Raja-Raja 6 betul. Pada suatu hari ayat 8 ya. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawainya, lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan oleh Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana
bukan sekali dua kali saja. Sampai di sini silakan duduk. Tuhan memberkati pembacaan kitab seperti firman Tuhan katakan. Nah, dikatakan ayat 8, raja negeri orang Aram sedang berperang melawan Israel. Nah, ini perang ini selalu ada, saudaranya. Sampai sekarang kalau kita ikuti berita itu perang. Nah, di sini tetap raja Aram Damsyik yang sedang maksudnya berlaku saat itu berperang melawan orang Israel. Tetapi kalau kita menyimak sebelumnya dalam pasal-pasal sebelumnya, raja Aram pun pernah menyerang Israel, tetapi bangsa Israel tidak bisa dikalahkan. Itu ada teks di atas, saudara bisa baca. Sudah pernah menyerang di pasal-pasal sebelumnya kalau kita menyimak, tetapi tidak bisa dikalahkan. Ya, nah sebelumnya saya akan mengingatkan dalam hidup ini bahwa kalau dalam dunia ini perang itu nyata, tapi dalam rohani ini perang itu tidak nyata, tidak kelihatan. Sebab itu saya tadi katakan waspada terhadap jebakan musuh. Ya, tidak nampak, tidak bisa terbaca dengan mata jasmani kita. Harus kita dengan hati. Sebab itu Tuhan bilang supaya kita dengan hati kita datang kepada Tuhan. Sebab dengan hati yang ada firman Allah, kita bisa membaca sikon yang ada. Ya, terlebih sebagai anak Tuhan. Nah, dalam 2 Raja-Raja pasal 5, berapa minggu lalu saya sampaikan 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 3. Mari kita juga ke sana. Di sana menjelaskan tentang pernah Aram ini memerangi Israel. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayanginya, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ayat pertama mengkonfirmasi, menyampaikan tentang Naaman, panglima perang ini. Siapa Naaman itu? Naaman adalah panglima perang raja negeri Aram, yaitu Damsyik. Dia panglimanya, dan oleh dia Tuhan memberi kemenangan. Ya, di luar pengetahuan mereka tidak tahu bahwa dalam perang itu Tuhan memberi kemenangan melalui tangan Naaman, panglima itu. Di luar pengetahuan mereka tidak tahu. Dah, saudara, ini juga bayangan dalam hidup kita. Seringkali ada orang tidak tahu bahwa Tuhanlah yang memberi. Tuhan yang memberi. Seringkali ada orang yang kemudian tidak menyadari hal ini, bahwa Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang menentukan sesuatu dalam hidup ini. Ya. Nah, disinilah kita baca bagaimana Naaman itu mempunyai peran yang sangat besar. Dia seorang yang terpandang, dia punya semua, ya, segala dia miliki, sudah pernah saya sampaikan, dan dia disayangi, dan dikatakan tetapi dia sakit kusta.
ini kelemahan. Ini keadaan fondasinya yang sangat lemah bagi Naaman ya. Dia sakit dusta. Ayat 2 konfirmasi menyampaikan tentang orang Aram pernah. Nah, sudah saya sampaikan tadi. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Dia pernah, orang Arab pernah berperang dengan satu pasukan, ya. Lalu dia langsung menyerang ke Israel dan bisa menawan satu orang perempuan muda gadis dari Israel bisa ditawan. Dan perempuan ini kemudian menjadi pelayan dari istri Naaman. Sudah pernah saya sampaikan ya. Kalau seorang yang tertawan, saya kalau melihat di televisi ya orang yang ditawan itu, apalagi kalau dalam perang seperti di negara-negara komunis itu luar biasa kejamnya saudara ya, kejam sekali. Tawanan pasti dieksekusi untuk ditambak. Nah, dia seorang tawanan dari Raja Arab, dia menjadi pelayan kepada Panglima Naaman, kepada istri Naaman, dia menjadi pelayan. Tetapi ayat 3 ini sudah pernah saya sampaikan. Ayat 3 berkata begini, berkatalah anak 3 ini dia menjadi saksi ya, dia bersaksi kepada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah, sekarang di sini dia menjadi saksi. Walaupun keadaan dia menjadi orang tawanan, tetapi hatinya ini cair, hatinya ini bebas. Dia bisa bersaksi. Luar biasa ya. Kalau orang tertawan kan takut, tertekan dia. Sebab ini panglima apalagi. Dia menjadi pelayan dari Naaman. Tetapi heran, apa sebabnya dia bisa bersaksi? Dalam keadaan tertekan dia bisa bersaksi. Apakah kita bisa begitu? Waktu tertekan hidup kita, waktu alami pekerjaan begini, masalah begini, tekanan-tekanan hidup, apakah bisa bersaksi kepada orang lain? Bisa. Waktu tertekan, waktu ada masalah, ada kesulitan, bisa bersaksi, bisa menyaksikan kasih Allah, bisa menyaksikan kemurahan Allah, bisa menyaksikan kebaikan Allah, kebaikan Tuhan Yesus Kristus, bisa menyaksikan bagaimana Tuhan menolong dan memelihara dan seterusnya. Dan perempuan ini dia telah menjadi pelita, dia telah menjadi cahaya, dia telah menjadi garam bagi orang lain. Ya, dia menjadi terang bagi keluarga Naaman, dia menjadi garam bagi keluarga Naaman. Dia bersaksi. Kemudian singkat peristiwa yang sebab minggu lalu sudah pernah saya sampaikan. Sebab kemudian kalau kita baca ayat 14, mari kita ke ayat 14 saja, loncat ya. Maka turunlah ia membenamkan membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Jadi awal dari ayat 14 ini, kemudian Naaman ini dia membawa surat ke Raja Israel, salah alamat, lalu
didengar oleh Elisa kalau yang datang itu Naaman, lalu minta disembuhkan raja Israel, salah alamat, keliru. Elisa dengar, coba suruh ke sini, datang ke tempat saya. Rupanya salah. Datanglah ke Elisa dengan pasukan Naaman itu. Sampai di sana, dia berharap begini, Elisa keluar akan menggoyangkan tangan kini dan sakit penyakit saya disembuhkan. Itu perkiraan, ya, itu pikiran manusia begitu. Tetapi tujuan sebenarnya adalah 14, di mana Elisa katakan menyuruh orang, sekarang kamu pergi mandikan tubuhmu 7 kali di Sungai Yordan. Sungai Yordan sudah pernah saya sampaikan berbicara kematian. Kalau dalam perjanjian baru berbicara mengenai baptisan air, orang yang dibaptis dia mati bersama dengan Kristus dalam baptisan dan keluar dalam kehidupan yang baru itu, dalam perjanjian baru. Dia memandikan itu nanti akan tahir, akan sembuh, tetapi marah. Oh, disuruh, seringkali disuruh yang benar ya. Orang suruh yang benar nggak terima. Di negeri ini aja saya ikuti berita itu, pejabat-pejabat ya yang benar, suruh yang jujur, malunya nggak terima bolak-balik. Saya ikuti berita ini, pejabat ini di OTT, pejabat ini di OTT, pejabat ini di OTT oleh KPK. Aduh ya, dalam dunia yang benar ini susah sekali. Tapi kita mengerti yang benar itu menguntungkan, memberi berkat, memberi damai, melepaskan dari semua. Yang benar itu kita baca Naaman, dia masuk, dia sembuh, dia pulih kembali seperti semula. Lalu dia kembali, mari kita baca ayat 15. Kemudian kembali ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Nah, ayat 15 dia menyampaikan bahwa sekarang aku tahu. Kalau sebelumnya perang dia Tuhan yang memberi kemenangan, sekarang baru tahu siapa Allahnya Israel. Gak ada Allah seperti di Israel. Di seluruh bumi gak ada Allah seperti Allah di Israel. Demikian juga dalam hidup kita. Tidak ada Allah Tuhan Allah seperti siapa? Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tidak ada Allah seperti Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada. Mereka menyembah yang salah. Kita menyembah yang benar. Amin. Haleluya. Kita menyembah yang benar. Allah semesta alam sekalian. Haleluya. Dia mengaku tidak ada Allah di bawah kolong langit ini kecuali di Israel. Lalu ayat 17. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Nah, ayat 17 menyampaikan dia akhirnya sekarang dia mau meninggalkan penyembahan yang lama. Dia hanya mau percaya kepada Tuhannya orang Israel. Dia hanya mau beribadah menyembah kepada Tuhannya Allahnya orang Israel. Itu maksudnya. Setelah dia disembuhkan, dia percaya, dan tentu
dalam ayat ini dia karena dia sudah percaya, dia harus itu ada di sana, dia harus meninggalkan, dia tidak boleh tetap tinggal di situ jadi panglima. Sebab kalau jadi panglima di situ, dia harus ikuti untuk tetap menyembah ilahnya orang Damsyik, ilahnya orang Aram. Sebab itu Naaman dia mengundurkan diri dari kemiliteran. Dia mengundurkan diri supaya dia tidak terikat dengan penyembahan di Damsyik orang Aram itu. Dia mengundurkan diri. Memang rugi saudara. Pada ayat 5, ayat 1 katakan dia punya semua segalanya. Sekarang dia mundur. Itu dia tinggalkan. Bayangkan kerugian yang besar. Dia seorang panglima, dia bisa mendapat semua. Tapi dia karena dia percaya kepada Tuhan, nggak ada Tuhan yang lain selain Tuhan yang orang Israel. Dia rela mengundurkan diri. Dia rela rugi, ya, dia rugi. Tetapi itu yang Naaman lakukan karena dia percaya kepada Allah Israel. Dia mau selamat. Firman Tuhan katakan, apa untungnya memperoleh sedunia ini kalau jiwanya binasa? Firman Tuhan katakan. Lalu kalau kita kembali tadi ke pasal yang ke-6, di mana Raja Aram ayat yang ke-8 dia berperang lalu dia berunding ya dengan pegawai-pegawainya karena dia telah kehilangan panglima yang selalu menang dan berperang. Sebab itu Raja Aram mulai merubah cara, berubah sistem. Dia berunding dengan pegawai-pegawainya untuk menghadapi Israel dan kemudian dapat mengalahkan. Karena sudah tidak ada panglima yang memimpin, dipimpin Naaman langsung perang, gak usah macam-macam, langsung perang, menang. Ya. Sekarang Raja Aram dia mengubah cara. Sudah gak ada Naaman, dia mengubah cara. Dia rugi besar ya, karena Naaman itu seorang panglima yang luar biasa. Dia mengubah cara, dia mengumpulkan pegawai-pegawainya untuk kemudian dengan cara menghadang orang Israel. Dikatakan dia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Nah, tempat yang rendah, ya, menghadang. Jadi tanpa perang dia bisa menang hanya menghadang. Bisa mengalahkan kalau tidak tahu. Tetapi kita membaca Abdi Allah itu telah memberitahu kepada Raja Israel ya. Nah kita akan melihat dulu tentang menghadang. Kata menghadang dalam firman Tuhan itu diungkapkan dengan cara yang lain. Mari kita baca dalam Mazmur pasal 18. Mazmur 18 ayat 19. Mazmur 18 ayat 19 dia berkata begini. Sudah, mereka menghadang aku pada hari siangku. Dalam terjemahan lain, mereka menghadang aku pada hari kesukaranku. Itu yang saya baca ya. Saya baca dalam terjemahan lain. Mereka menghadang aku pada hari kesukaranku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Bagaimana mereka menghadang? Siapa yang menghadang? Musuh. Musuh kita siapa? Iblis. Sudah saya sampaikan kepada saudara. Mereka menghadang pada hari kesukaranku. Pada waktu menghadapi kesukaran, kesulitan, iblis menghadang.
Maksudnya apa? Supaya tidak berdoa, supaya tidak datang kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Doa itu, perhatikan, doa itu yang pertama untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, itu berdoa. Arti berdoa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi bukannya sekedar berdoa. Berdoa itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kemudian merendahkan diri di depan Tuhan, dan untuk menyampaikan kepada Tuhan sesuatu yang saya dan saudara alami. Mereka menghadang aku pada hari sialku, pada hari kesukaranku, dan supaya tidak berserah, tidak berdoa kepada Tuhan. Ya, sebab doa itu sangat besar kuasanya. Amin. Doa itu besar kuasanya. Dengan sungguh-sungguh, dengan catatan sungguh-sungguh, besar kuasanya. Tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Nah, Daud dia tidak terpengaruh dengan sistemnya iblis ini, dengan caranya musuh, dia tidak terpengaruh. Dia tetap datang kepada Tuhan. Dia tetap berdoa karena Daud memang sudah pengalaman di backgroundnya di masa lalu. Dia sudah punya pengalaman. Sekarang dia tetap datang kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Dia datang kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang menjadi sandaranku, penolongku. Haleluya. Ya. Dia menjadi sandaranku, dia menjadi penolongku dalam kesukaran yang aku alami. Tidak terpengaruh dengan penghadangan itu, supaya tidak berdoa kepada Tuhan. Tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Puji Tuhan. Mazmur 59 ayat 4. Sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku, orang-orang perkasa menyerbu aku, padahal aku tidak melakukan pelanggaran, aku tidak berdosa, ya Tuhan. Di sini lain lagi ya. Sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku. Apa yang ada nyawaku? Pikirannya, hatinya mau ditekan. Nah, orang-orang perkasa menyerbu aku yang kuat. Bukan sedikit yang kuat, orang-orang itu banyak. Musuh itu banyak, firman Tuhan katakan. Dia kuat, begitu kuatnya mau menghadang nyawaku untuk dibunuh imannya. Ya, dalam hati itu apa? Dalam hati kita, dalam hati orang percaya itu apa? Iman. Ini mau dibunuh, ini mau dilemahkan. Dikatakan padahal aku tidak melakukan pelanggaran, enggak. Aku tidak berdosa, ya Tuhan, enggak. Tidak salah sama Tuhan, tidak salah. Tidak berdosa. Ya. Masa orang tidak bersalah, tidak berdosa, mau dikirikan, itu Daud. Aku tidak padahal tidak melakukan pelanggaran, tidak melanggar.
Firman Tuhannya itu dilakukan semua. Gak ada yang dia lakukan. Dia berbuat semua apa yang firman Tuhan katakan. Tetapi musuh dunia mau melemahkan imannya, mau melemahkan semangatnya, mau dilemahkan. Dia menghadang. Tapi tadi katakan dia ayat 5 bahkan katakan ayat 5 pasal 59, aku tidak bersalah, merekalah yang lari dan bersiap-siap marilah mendapatkan aku, dan lihatlah. Ya, itu menerangkan ayat 4. Jadi lebih dijelaskan ya. Tetapi dia orang yang benar. Haleluya. Kebenaran ada dalam hidupnya. Memang saudara di dunia ini, apalagi sebagai orang percaya, iblis dia tidak senang kalau kita mau melakukan semua firman Allah. Dia tidak senang. Dia ingin melemahkan supaya kita tidak melakukan, supaya kita tidak percaya, iman kita menjadi lemah. Galatia pasal yang kedua ayat 4. Surat Galatia perjanjian baru tentu. Galatia pasal 2 ayat yang keempat. Sebab pakai Alkitab mesti harus baca, harus membuka ya. Begini, maaf ya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Dikatakan ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Pengalaman daripada orang Galatia itu, dan Paulus dia menyampaikan ada desakan orang-orang yang menyusup, yaitu mereka yang saudara-saudara palsu. Saudara-saudara palsu. Ada nabi palsu, ada Kristus palsu, ada saudara-saudara palsu. Ini anak Tuhan, tetapi palsu sebagai anak Tuhan. Bukan anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Ya, ada nabi palsu, pendeta palsu, ada saudara. Saudara-saudara palsu ada. Jadi jangan sampai kita pun lalu kita mulai dihadang kebebasan di dalam Kristus untuk ikuti mereka. Mereka mau supaya orang yang sungguh-sungguh mau memperhambakan diri kepada yang gak benar. Jangan ikuti. Jangan ikuti. Di dunia ini banyak sekali roh-roh ya. Walaupun saudara beribadah, ada roh-roh yang tidak benar di dalamnya. Ini saya memberitahu. Ya, apa? Karena sudah pengalaman puluhan tahun itu. Ada roh-roh yang tidak benar. Jadi ini mau membuat supaya orang Galatia kembali kepada kehidupan yang lama. Kehidupan yang lama. Kehidupan percaya kepada Taurat.
sebagai orang yang telah dimerdekakan, orang merdeka di dalam Kristus, kembali supaya mereka kembali kepada cara kehidupan yang lama, ya. Dan Paulus mengkonfirmasi, Paulus memberitahu hal ini, ada saudara-saudara palsu yang menghadang, dihadang. Ya. Jadi kita harus hati-hati, saudara, hati-hati kalau ada orang-orang yang menyampaikan hal-hal yang bukan prinsipnya dari Tuhan, bukan apa yang dari firman Allah, ya, hati-hati. Puji Tuhan. Mari kita kembali ke dalam kitab 2 Raja-Raja tadi, pasal yang ke-6, belum selesai. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-9 katakan begini. Ayat 8 tadi, Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Jadi ada tempat yang sudah ditentukan oleh Raja Aram untuk menghadang orang Israel. Tempat itu, rupanya tempat itu orang Israel biasa lewat, jadi ketahuan ya. Nah sekarang dihadang. Tetapi yang 9 katakan, tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel, Raja Israel mengatakan, awas jangan lewat dari tempat itu sebab orang Aram sudah turun. Abdi Allah itu adalah, entar ya, ada nama abdi Allah. Abdi Allah itu abdi Allah. Ada catatan, maaf ya. Abdi Allah adalah abdi Allah adalah, kalau kita kembali ke ayat 14 dan 5, ada di sana tulis abdi Allah. Dalam bahasa Inggris pernah saya katakan a man of God, manusia dari Allah, artinya manusia yang diberi mandat dengan kuasa Allah untuk menyampaikan firman Allah dan mukjizat yang terjadi. Itu abdi Allah. Dalam bahasa Inggris ditulis man of God, tidak pernah saya sampaikan. Manusia dari Allah artinya manusia yang diberi mandat dengan kuasa Allah untuk menyampaikan firman Allah dan mengadakan mukjizat yang terjadi. Ini abdi Allah. Dan di ayat 9 dikatakan bahwa abdi Allah itu dia mengatakan, awas jangan lewat dari tempat itu sebab orang Aram sudah turun menghadap ke sana. Diingatkan, awas. Padahal kalau kita membaca, Elisa ini ada di rumahnya dan Raja Aram ada di kerajaannya. Jaraknya kan jauh. Tetapi apa yang dikatakan Raja Aram itu diketahui oleh Elisa. Nah, saudara, luar biasa ya, man of God ini ya. Diketahui, sebab itu ayat 9 ini dia katakan, awas jangan lewat dari tempat itu sebab orang Aram sudah turun menghadap ke sana. Waspada terhadap jebakan musuh yang sudah ada di sana, udah ada di tempat itu, tempat yang turun, tempat yang turun. Nah ya,
mau dibawa musuhnya, mau bawa tempat yang turun, bukan tempat yang naik. Kita anak Tuhan mau selalu mau naik, iman kita mau tambah. Dalam suratan 2 Petrus tulis sana, bertambah. 2 Petrus pasal yang pertama, kalau nggak salah. Untuk bertambah iman itu. Ini turun dan dihadang sana. Bahaya ya. Kalau seseorang dia yang dalam kondisi yang dalam keadaan lemah, ini bahaya. Jangan sampai terhadap ya. Tetapi Elisa sudah mengingatkan, jangan lewat di sana. Di sana sudah ada musuh menghadang di jalan itu. Ayat 10 dalam pasal 6. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Diperingatkan bukan 1 kali 2 kali, berkali-kali. Nah ya. Orang bisa ngomong itu, kok mau itu ngomong itu. Ya kan bisa jenuh kan? Kalau ngomong satu kan, siapa yang nggak jenuh, nggak jengkel? Padahal ini firman Tuhan katakan berkali-kali diperingatkan, diberitahu jangan lewat situ. Bisa menerima untuk berkali-kali diperingatkan melalui firman Tuhan, nggak marah, nggak jengkel, nggak protes. Kalau firman Tuhan berkata begini, dan Tuhan Yesus pun dia mengulangi. Kalau kita baca Tuhan Yesus dalam perjanjian baru, dia mengulangi dari perjanjian lama apa yang pernah Tuhan katakan, diulangi dalam perjanjian baru. Kita baca Rasul Paulus pun demikian, dia mengulangi dari perjanjian lama, dia diulangi dalam suratannya. Tidak salah mengulangi, berulang-ulang. Karena sifat manusia paham, sifat belupa, dan seringkali ogah-ogahan. Itu sifatnya ya. Berkali-kali supaya jangan lewat di situ. Akhirnya Raja Aram marah. Raja Aram marah, gagal total karena bangsa Israel tidak lewat di situ. Ya, jadi untuk tidak mengikuti rencana yang salah, ikutlah rencana dari Tuhan. Ikutlah apa yang Tuhan katakan dalam firman. Puji Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya, langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku kemanapun selalu ku kira
Setiap langkahku lihat mengiringi Tuhan. Puji Tuhan, kita nyanyikan sekali lagi referennya Korea ini. Yes.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kalau Tuhan sudah memberkati semua dengan kasih, dengan kemurahan-Mu, dengan anugerah-Mu yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada, kami dalam keadaan sehat, kami dalam keadaan kuat. Kami percaya ini semua karena berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa setiap langkah kami Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai dimanapun saja kami berada. Dan kami percaya Tuhan, apabila ada kuasa yang tidak baik, kuasa yang menghalangi, kuasa yang melemahkan, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau yang menjadi sandaran kami, Tuhan yang memberi kekuatan untuk kami Tuhan, sehingga kami selalu berada di dekat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala kami, biarlah tertanam, berbuah yang manis Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan yang menyediakan semuanya untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati kami semua. Terlebih Tuhan sudah memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Tambah-tambahkan Tuhan kesehatan, kekuatan, sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya juga Tuhan bahwa jemaat-Mu yang sakit pada saat ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Sembuhkan Tuhan, pulihkan Tuhan dengan kuasa-Mu, dan bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus yang akan menjamah segala sakit penyakit kami, segala kekhawatiran kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Lepaskan Tuhan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhanlah yang memberikan sukacita untuk kami Tuhan, sehingga biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, Tuhan Yesus akan memberkati persembahan kami ini. Biar apa yang kami lakukan, kami akan lakukan dengan hati yang penuh dengan sukacita, semuanya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, semua seru doa kami hanya alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan nyanyikan pujian hari ini. Kudus, sedih
berbakti beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan sudah memberkati kami semua dengan segala berkat-Mu, dan percaya Tuhan yang memiliki hidup ini, yang memiliki pekerjaan ini, percaya Tuhanlah yang selalu menyatakan kan kemurahan kuasa-Mu dalam hidup ini. Berkat Tuhan dan menyertai anak-anak-Mu dalam semua hal, baik secara rohani maupun secara jasmani, rohani, supaya bertumbuh di dalam iman dan kasih. Berkat-berkat jasmani dalam usaha bekerja, dalam tugas-tugas apa yang dikerjakan, semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya, karena Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang memiliki semua. Tuhan yang memberi pertama-tama kepada anak-anak Tuhan. Terima kasih pagi ini dalam segala, bahkan dalam semua aktivitas. Percaya Tuhan juga menolong, menjaga, melindungi, menyertai dalam segala aktivitasnya, di dalam rumah, di kendaraan, di luar rumah. Oh Tuhan, baik di darat maupun di udara, percaya Tuhan menjaga, melindungi di perjalanan-perjalanan semua. Haleluya Tuhan. Terima kasih baik mereka yang masih duduk di bangku sekolah dan kuliah. Tuhan juga menolong mereka, menyertai mereka, berikan mereka berhasil masa sekolah, masa kuliahnya, karena Tuhan yang memiliki pengetahuan, segala pengetahuan Tuhan yang memberi kepada mereka. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, Tuhan sudah mendengar doa dan sampaikan yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, dan yang dalam perjalanan Tuhan jaga lindungi untuk kembali lagi dalam beribadah di tempat ini. Haleluya. Terima kasih untuk hari dan sepanjang hari ini dan untuk sepanjang minggu yang kami lewati, karena berkat-berkat Tuhan, karena penyertaan Tuhan sendiri. Haleluya. Bapa, yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, pulanglah di dalam anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan kemurahan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuan penyertaan pemeliharaan oleh Allah Roh Kudus, semua ada menyertai menolong kita, dan semua berkat sudah kami menerima dan mengucap syukur. Kami berdoa menerima semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua berkata dengan yakin, haleluya, amin.